Saudara, terima kasih sudah masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, mungkin di akhir pekan ini ada dari Anda yang berencana untuk liburan bersama dengan keluarga, ya mau ke kan? Bandung. Ya, atau mau ke Bekasi. Jangan lupa dibawa pasportnya, karena sekarang sudah ada paspor khusus Bekasi. Iya, nggak ngaruh sih sebetulnya. Tapi ya inilah barang kecil, ya barang kecil yang cukup bikin heboh sosial media dan juga Jabodetabek sebetulnya. Sebelumnya barang ini muncul gara-gara heboh juga di sosial media. Waktu itu adalah bully-bulian ya, bully atau ejek-ejekan kepada Kota Bekasi yang dianggap jauh sekali dari Jakarta. Bahkan saya juga nggak tahu loh, awalnya dari kapan ya itu? Padahal dempetan ya. Perkenalkan dulu, selamat pagi buat teman-teman dari komunitas Kedubes Bekasi. Ini adalah anak-anak muda kreatif dan juga duta besar dari Kota Bekasi yang jauh sekali dari Jakarta katanya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau organisasi biasa kan menyebut nama kenapa? Kita refresh dulu ya. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa akhirnya anak-anak muda ini melawan dengan kreativitas mereka. Ya. Ada meme-meme yang muncul di sosial media. Anda bisa lihat di layar kaca, akan kami putarkan beberapa meme yang dianggap membuli Bekasi. Bekasi dianggap bagaikan tetangga bumi, punya planet sendiri. Yang ya kan, kalian pasti pernah lihat ini ya? Iya. Awalnya dari mana sih? Ada tahu nggak sih awal dari meme dan juga bentuk bulian terhadap Bekasi ini karena apa? Kenapa sih sebenarnya? Kalau awalnya sih kita nggak tahu ya sebenarnya dari apa ya. Mungkin karena teman-teman yang tinggal di Bekasi, mereka kerja di Jakarta, tiap pulang dari kantor, berangkat kantor tuh mereka macet-macetan terus. Yang harusnya jaraknya harus cuma 15 menit, 30 menit itu dijangkau 3 jam, 4 jam, 2 jam kayak gitu. Mungkin dari itu mereka. Padahal sebetulnya kalau misalnya dari studio Kompas TV ke Kuningan saja kalau lagi macet bisa 2 jam sendiri sama aja. Sebenarnya kalau kita bicara kemacetan ya. Dan tidak hanya Bekasi yang nasibnya begitu kan sebetulnya. Tangerang, kota satelit lain juga begitu. Tapi Bekasi lah yang jadi akhirnya heboh. Kemudian kalian melawan nih. Apa nih pergerakan pertama yang dilakukan oleh anak-anak Bekasi ini? Kita sebenarnya bikin nama Kedutaan Besar Bekasi aja udah cukup satu balasan yang kreatif ya kalau kita. Iya, setuju. Habis itu dari situ ada plakat tuh, kita bikin prasasti. Oh ya? Telah diresmikan oleh wakil wali kota gitu kan, kita undang terus tanda tangan langsung. Tapi betul, wakil wali kota belum menandatangani. Oh, oke. Tanda tangan. Dari situ langsung prasastinya itu langsung viral. Bahasanya kita viral dibalas viral lah kayak gitu. Oke. Jadi pencetus ide awalnya untuk bisa membuat plakat dan prasasti itu siapa yang terpikir? Kalian berempat ini kah atau? Ya ngobrol-ngobrol aja kita gitu kan. Kita sebenarnya kan sudah setahun yang lalu nih gitu. Sebelum 1 November itu kita sudah mikirnya udah lama sebenarnya gitu loh. Kita kok nggak ada yang ngebales nih, kok nggak ada yang ngelawan nih, kok nggak ada yang menjawab nih, adem-adem aja loh. Bahkan kita dengar ada salah satu pejabat juga bilangnya jangan bully Bekasi, makin dibully lagi. Gitu. Ya dari situ akhirnya kita mikir ya udahlah. Daripada adem-adem gini kita ramein dikit lah gitu. Tapi ini adalah cara yang menarik ya, di mana orang justru jadi semakin tertarik untuk mengunjungi Bekasi dan juga memiliki yang namanya paspor Bekasi ini. Iya, dan tapi sebetulnya ini notebook kan, notebook bentuknya paspor Bekasi gitu ya. Tapi lucu juga sebenarnya kalau diresmikan ya, betul-betul udah ada paspor Bekasi gitu untuk kalian bergabung. Nah, ini yang paling melekat paspor Bekasi ini ya, termasuk plakat juga melekat sekali di sosial media seperti meme-meme lainnya. Apalagi nih yang sudah kalian lakukan selama setahun ini dan next project mungkin ada apa lagi nih? Kita biasanya berkegiatan kreatif sih sebagian besar di Bekasi, terus juga memang juga pas paspor jadi viral karena kemarin kita berkunjung ke Jakarta juga. Oh dipamerin ya di festival. Pas rilis paspor itu juga pas di Jakarta. Jadi jadi pertandangan saat kami pertama kali bertandang ke Jakarta sekalian ini lo ada paspor, ntar kalau pulang silakan diurus biar aman. Nah ini juga katanya kalian akan ikut di Freedom Fest 2016. Apa yang akan dilakukan di Freedom Fest nanti? Kita ada workshop. Workshop kita kerjasama sama Bekasi Berkebun, terus sama Brombi Lab, terus ada anak Gahara di sana bisa nitipin anak juga, kan sambil biar bapaknya sama ibunya bisa konsen lah nonton konser. Ada bengkel Tubot itu dia ngedaur ulang sampah tutup botol, bikin jadi merchandise, lalu ada
stiker-stiker Bekasi Nyeni, ada kemarin juga sempat tampil itu Bekasi Simfoni Orkestra. Wow. Oh, ternyata banyak ya kalian. Nah, kalau Sandi sama Wawan sendiri, kalian selain aktif sebagai founder ya, awalnya kemarin juga ikut mendirikan Kedubes Bekasi ini, backgroundnya apa sih, Wan? Lu sebetulnya? Kalau sebenarnya sih saya teknik ya, maksudnya orang bener-bener proyek gitu. Anak teknik? Anak teknik. Anak teknik nih. Tapi jadi kedubes sekarang ya? Tapi di luar sana saya juga di Bekasinya lebih fokus kepada community, makanya di Kedubes ini saya jadi kayak semacam apa ya, community kolaborator sih sebenarnya. Oke. Oh, iya, mengkoordinasi untuk mereka itu nanti tampil di beragam festival, tidak hanya Bekasi, Jakarta juga ya? Penghubung ke komunitas-komunitas lain juga. Kalau Sandi sendiri, backgroundnya apa? Jadi saya freelance ilustrator, saya juga komikus juga. Saya aktif di komunitas komik Bekasi. Ini yang ngedesain ini, Sandi termasuk? Bukan. Ini bisa dilihat nih kayaknya di dalamnya ada gambar-gambar juga, gambarnya Mas Sandi. Oh, di dalamnya. Cuman gambar-gambar doodling aja. Oh, wow. Oke, jadi Sandi itu bikin doodling di paspor atau notebook ini ya. Notebook ini adalah, Wah, ini asik ya? bagus-bagus. Ini pakai stabilo atau spidol sih? Pakai spidol stabilo. Oh, oke. Spidol dan stabilo. Mereknya stabilo. Oh iya, bukan ya? Oh iya ya. Iya. Apa sih bahasanya itu? Ini kalau saya tukar paspor saya sama yang ini aja boleh nggak? Lebih bagus nih udah ada gambarnya. Nah, inilah yang menjadi kreativitas berikutnya bagi Anda mungkin anak-anak muda lainnya di rumah. Jadi notebook berbentuk paspor Bekasi dari Kedutaan Besar Bekasi. Isinya terserah Anda, mau beragam catatan-catatan Anda atau mungkin ide-ide gitu loh. Ya kan, curhat. Ya. Masih ada ya Itu sekarang jadi ya. private Atau journal biodata ya. teman-teman gitu ya. Iya. Di foto. 90-an banget Gini. sih biodata teman-teman. Bekasi itu kan adalah kota satelit ya. Jadi itu kota berkembang seiring dengan Jakarta dan kota industri awalnya. Betul. Siapa dari kalian ini yang asli Bekasi sebetulnya? Yang dari kecil mungkin keluarganya lahir di Bekasi? Ya, born Ada? and raised, dilahirkan dan besar di sana. Oh, kalau misalnya saya sebenarnya asli keturunan Bekasi, tapi sempat lahirnya bukan di Bekasinya, tapi tinggal dan besarnya di Bekasi. Oke. Terus sama Holid juga? Saya juga lahir kebetulan sebenarnya di Jakarta, cuman dari kecil sekolah tinggal di Bekasi. Berarti Peter sama Sandi orang Jakarta ya? Tapi bapak saya Bekasi. Tapi bapak saya Bekasi. Nah, ini kan kita bicara di sini Karena banyak konteksnya. juga orang Jakarta tinggal di Bekasi sebetulnya Iya, kan? nah ini kalau kita bicara Bekasi konteksnya adalah banyak orang yang membuli, pasti ada alasannya dong. Nah, kalau untuk kalian sendiri harapannya untuk kota Bekasi nih di tahun 2016 seperti apa? Boleh tahu nggak sih? Mungkin ada yang punya visi dan misi tersendiri sebagai ketubes kota Bekasi? Dari Wawan. Coba dari yang born and raised di Bekasi dulu deh, Mas Wawan. Oh, saya Sebagai sih anak daerah nih. simpel ya, maksudnya Putra daerah. tujuan Kedubes sendiri ini ngebentuk untuk bagaimana ngebuat iklim komunitas yang ada di Bekasi itu berkembang. Nah, kedepannya akan mengarah kepada ekonomi kreatif yang akhirnya pasarnya akan ke arah sana semua. Seperti itu. Seiring berjalannya waktu, menurut saya sih Bekasi itu nggak jauh beda sama Jakarta gitu. Yes, Jadi setuju. potensi kedepannya itu amat sangat besar sih menurut saya. Seperti itu aja sih kalau saya bilang. Maju terus kota Bekasi ya. Terima kasih ya buat teman-teman dari Kedubes Bekasi, tapi yang pasti mereka sudah menunjukkan bahwa zaman sekarang berubah ya. Di sosial media itu satu hal yang simple itu bisa menjadi satu hal yang besar sekali, dan pada saat kota Bekasi menjadi bahan olok-olokan, mereka bisa membalas dengan kreativitas yang wow, ternyata anak Bekasi ya. Hasilnya adalah kreativitas dan juga apa ya, hasil-hasil seni dan karya seni mereka Betul. sendiri. Kita juga masih menantikan lagi nih, siapa tahu nanti ada terobosan-terobosan lain dari Kedubes Bekasi, kita tunggu.